Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurhaliza Prestiti Kusuma dari kelas 5M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PHMK. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul meningkatkan kreativitas anak sekolah dasar melalui kerajinan tangan dengan media daur ulang yang diampu oleh dosen Pak Samsul Ma'arif, MPD. Selanjutnya, di bab 1 ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan peneliti, dan manfaat peneliti. Lalu, latar belakang di sini ialah meningkatkan kerajinan tangan supaya barang yang tidak bisa dapat didaur ulang bisa dilakukan dengan cara melakukan kerajinan tangan yang dapat menghasilkan uang dan memberikan contoh kepada orang yang ingin belajar kerajinan tangan dengan daur ulang. Bahan daur ulang yang dapat dijadikan kerajinan tangan yaitu bungkus kopi dan bungkus sabun dan lain-lain. Salah satu cara meminimalisir rendahnya kreativitas siswa adalah dengan mengganti metode yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Salah satu metode itu adalah metode dengan pemanfaatan sampah organik dan sampah anorganik sebagai media pembelajaran. Lalu ada fokus penelitian. Yang pertama, melakukan kerajinan tangan dengan menggunakan media daur ulang. Yang kedua, meningkatkan karya anak remaja dan anak usia dini. Lalu, ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, ini yang pertama, bagaimana cara membuat kerajinan tangan. Yang kedua, mengapa kita harus membuat kerajinan tangan. Yang ketiga, apa manfaat kerajinan tangan. Lalu ada tujuan peneliti. Tujuan peneliti di sini ialah meningkatkan motivasi kepada orang yang malas berkarya. Yang kedua, mengetahui penerapan media daur ulang dalam kreativitas remaja. Nah, terakhir ada manfaat peneliti. Manfaatnya ialah melatih motorik anak sekolah dasar. Yang kedua, melatih kreativitas anak sekolah dasar. Dan yang ketiga, memperbanyak karya anak sekolah dasar. Lalu, di bab 2 ada kajian teori. Yang pertama ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Deskripsinya ini adalah pengembangan kreativitas adalah upaya memperluas ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang memadai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru tahu atau adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru tahu atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya yang baru dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahannya. Nah, yang pertama ini ada media pembelajaran. Peneliti ini melakukan media dengan barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi untuk mengembangkan kreativitas anak. Mampu dalam menciptakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak supaya motorik anak pendidik bisa berpikir dalam melakukan pembelajaran kerajinan tangan. Nah, yang kedua ada peran guru. Peran guru di sini adalah tokoh yang bermakna bagi pendidik. Guru pun bukan sekedar pengajar, melainkan bisa memiliki kreativitas untuk pendidik. Pendidik berkreativitas karena guru mengembangkan dengan kreatif kepada pendidik. Guru pun harus memberikan stimulasi yang tepat kepada anak. Ya, yang ketiga ada peran orang tua. Di sini peran orang tuanya menghargai pendapat anak dan mendorong anaknya untuk mengungkapkan keinginannya. Orang tua pun harus memberikan support kepada anaknya supaya bisa mencapai cita-citanya.
meyakinkan anak bahwa orang tua hanya menghargai apa yang dilakukan seorang anak. Nah, yang keempat ada seni kriya. Nah, seni kriya ini ialah sejenis karya seni yang menghasilkan dan memanfaatkan sesuatu keterampilan tangan manusia. Karya tersebut dapat memperhatikan nilai estetika atau nilai keindahan dan memiliki aspek fungsional. Apapun kerajinan tangan yang dibuat oleh manusia dan memiliki nilai keindahannya. Lalu yang terakhir ada iklim dan kondisi lingkungannya. Ini sangat kondusif untuk memudahkan anak mencari barang apapun yang dilihat, dipegang, dan dimainkannya untuk mengembangkan kreativitasnya. Perangsangan mental dengan lingkungannya yang kondusif dapat berjalannya simultan otak kanan dan otak kiri tersebut. Lalu ada penelitian yang relevan. Yang pertama ini ada pengertian media pembelajaran. Menurut Sadiman, media merupakan perantara atau informasi dari pengirim ke penerima surat. Guru memperkenalkan informasi pendidik kepada siswa dan peserta dari siswa ke guru atau dari siswa ke siswa lainnya. Penggunaan media dalam pembelajaran akan memudahkan siswa untuk menerima pesan. Media bisa digunakan untuk meneruskan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dengan cara pikiran, perasaan, perhatian, dan minat anak-anak dapat dirangsang dengan cara proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua itu ada daur ulang. Daur ulang ini berarti menggunakan lebih banyak produk baru pada membuangnya. Daur ulang adalah sebuah proses produk limbah menjadi produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Daur ulang dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu mengurangi, penggunaan kembali, dan daur ulang. Lalu ada media daur ulang. Nah, media daur ulang ini dapat dijelaskan sebagai suatu bahan bekas yang dapat digunakan untuk memadu pesan selama proses pembuatan material bekas menjadi material baru. Nah, kegiatan pengguna media daur ulang pengulang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Kegiatan daur ulang barang bekas adalah aktivitas integrasi yang tepat dalam belajar dan mengembangkan dengan menerapkan proyek inovatif dan kreatif. Lalu di bab 3, yang pertama ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini, tindakan yang dilakukan peneliti adalah dengan mengaplikasikan media daur ulang sebagai metode alternatif untuk membantu meningkatkan kualitas proses belajar. Nah, di sini yang pertama ada pengertian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Lalu, pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan sudah diketahui sebelumnya. Lalu yang B, ada tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada sekolah dasar, sekolah SDN Harapan Jaya 8 Bekasi.
Waktunya penelitian dilaksanakan pada semester genap ajaran 2020 dan 2021. Terus penelitian tindakan kelas ini adalah rencana penelitian tindakan kelas menggunakan dua siklus. Setiap siklus memiliki perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi melalui dua siklus ini untuk mencermati bahwa kreativitas kerajinan tangan semakin meningkat dengan menggunakan media daur ulang. Nah, yang C ada data dan sumber. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari observasi dilakukan penelitian tindakan kelas dalam bentuk angka, simbol, atau fitur yang menggunakan metode kualitatif desain. Nah, data kualitatif ini mengacu pada angka. Format data adalah informasi deskriptif dan formatnya adalah angka. Data hasil kualitatif dalam penelitian dan hasil wawancara guru dan siswa. Teknik dan prosedur pengumpulan datanya ini ada wawancara, observasi, dan penilaian kode. Nah, teknik analisis datanya ini penilaian observasi aktivitas guru dan siswa dan analisis pertuntasan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.